Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kita akan membahas terkait dengan asas-asas hukum perdata, yang dimana asas-asas hukum perdata ini sangat penting karena akan menjadi dasar suatu pembuatan dan pelaksanaan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas terkait dengan asas-asas hukum perdata lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gerald Barji Palepi. Perkenalkan, saya Nasya Pinta Ramadhani. Perkenalkan, saya Clarissa Hanisa Widya Putri. Dan saya Febrian Siregar. Yuk kita simak apa aja sih asas-asas hukum perdata itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 asas. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mempunyai makna, yaitu setiap orang dapat membuat perjanjian kapanpun itu tanpa melibatkan orang ketiga. Oke, jadi asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini asas yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata, untuk melakukan sebuah perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan antara kedua belah pihak, objek yang jelas seperti memberikan sesuatu atau menerima sesuatu, dan sebuah perjanjian yang tidak melanggar hukum. Jadi yang terakhir yaitu asas kepercayaan. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang akan mengadakan sebuah perjanjian, orang itu akan memenuhi setiap janjinya atau prestasi yang telah disepakati bersama. Halo, perkenalkan, nama saya Nasya Pinta Ramadhani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas perdata, yaitu asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, dan asas keseimbangan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait asas kekuatan mengikat. Jadi, asas kekuatan mengikat itu menjelaskan kalau perjanjian itu hanya mengikat orang-orang yang membuatnya. Jadi pihak ketiga itu tidak ikut terlibat. Contohnya, semisal kita melakukan tanda tangan kontrak, kedua pihak tersebut itu terikat pada perjanjian tersebut, namun pihak ketiga tidak terikat. Baik, selanjutnya yang kedua ada asas persamaan hukum, yang mana asas ini menjelaskan bahwasanya semua orang itu sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang miskin, atau tidak ada yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu maksudnya adalah kedua belah pihak itu harus sama-sama melakukan kewajibannya. Jadi tidak ada satu pihak yang untung namun yang satunya rugi. Semisal contohnya yaitu semisal kita dalam perdagangan, pihak satu harus menjual barang kepada pembeli dan pembeli harus membayarkan uang kepada pedagang. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Oke teman-teman, sekarang giliran saya masuk ke asas 7 sampai ke 9. Asas ke-7, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini berarti setiap perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, apabila sudah disepakati dan ditandatangan, tidak dapat diubah seenaknya oleh sepihak. Karena menjamin kepastian hukum yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2. Yang ke-8, asas moral. Asas moral berarti isi perjanjian harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan. Yang dimana artinya meskipun perjanjian sah secara hukum, tapi apabila perjanjian bertentangan dengan etika atau moral masyarakat, maka bisa dianggap tidak sah. Yang ke-9, asas perlindungan. Asas ini menekankan bahwa hukum harus melindungi pihak yang lebih lemah agar tidak dirugikan. Contohnya perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Nasabah biasanya dilindungi agar tidak tertekan oleh klausul sepihak dari pihak bank. Oke, baik. Di sini saya Gerald Barji Palepi akan menjelaskan beberapa asas. Yang pertama asas kepatutan, kedua asas kepribadian, lalu yang terakhir ada asas etikat baik. Yang pertama ada asas kepatutan. Apa sih itu asas kepatutan? Asas kepatutan yaitu asas yang berkaitan dengan isi terkait dengan perjanjian yang akan dilaksanakan, yang harus dilandaskan oleh kepatutan. Bisa dikatakan dengan kata lain kelayakan atau kepantasan, kewajaran yang menurut standar masyarakat sosial. Menurut pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian tidak hanya mengikat yang dinyatakan secara tegas saja, tetapi juga harus menuntut secara sifat kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Nah,
Simpelnya, saya kasih contoh begini. Dalam perjanjian sewa rumah, tidak ada tertulis di dalam perjanjian itu seorang penyewa harus membersihkan dan wajib membersihkan halaman rumah. Tetapi secara kepatutan, si penyewa itu wajib untuk melakukan menjaga kebersihan di halaman rumah, karena itu merupakan hal yang kewajaran dan hal yang pantas menurut standar masyarakat sosial. Baik, selanjutnya ada asas kepribadian, yang dimana asas ini menyatakan bahwasanya perjanjian dilaksanakan dan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri yang melakukan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jikalau kita diwakilkan, tetap saja yang terikat kita sendiri yang memberi kuasa terhadap yang mewakili. Yang terikat tetap saja diri kita sendiri. Contohnya, seseorang memberi kuasa untuk mewakilkan penjualan rumah, tetap saja yang terikat dan berhak dituntut dan menuntut itu yang memberi kuasa. Yang terakhir ada asas itikat baik, yang dimana asas ini sangat penting sekali untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Para pihak harus mengedepankan asas ini, karena di dalam asas ini kejujuran dan itikat baik harus dikedepankan agar mendapatkan kesepakatan yang adil tanpa merugikan kedua belah pihak perjanjian. Contohnya dalam jual beli mobil, penjual harus jujur dalam mengedepankan atau menampilkan spesifikasi mobil dengan apa adanya kepada calon pembeli. Dengan kata lain, dia memaparkan spesifikasi kekurangannya, minusnya apa, sehingga pembeli bisa mengetahui dan tidak ada pihak yang dirugikan untuk membuahkan sebuah kesepakatan yang adil. Oke, demikianlah presentasi atau pembahasan terkait dengan asas-asas hukum perdata yang telah ditampilkan oleh kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat terkait dengan perjanjian dan kita mengetahui tentang asas-asas hukum perdata. Terima kasih.